Oh, itu bekas kita belanja sushi, Yon. Itu bau-bau sushi, ya kan, salmon. Gelap ya, guys. Gelap, Nggak kelihatan ya, gelap. apa-apa. Coba gue pastikan ya. Gue pastikan dulu nih. Wah, nggak lihat apa-apa, guys. Arahnya ke sini. Oke. Kan kita tidak di-endorse. Kita Pinjam. apa? Pinjam dulu bentar. Pinjam dulu. Nih, buat bukti nih ya guys ya. Nih. Apa? Kalian bisa lihat gak? Iya dong. Burem. Burem ya. Burem. Kita tidak di-endorse, guys. Jangan ada mereknya. Gimana sih lu? Iya kan? Nah. Oke. Gila, GG. Udah pakai headset? Udah pakai headset? Ready? Udah? Siap? Kalau oke. Ya. Nyala nggak keyboardnya? Nyala. Udah siap belum? Siap belum? Ya, Ini udah F1 itu. Oh, udah F1. Oke. Loading biasanya. Ini jijik sih kalau memang beneran bisa ya. Loading kayaknya. Loading. Ngelot ini. Ngelot lagu. Load lagu. Load di gitar tuh emang lama banget. 2 kali. Load lagu. Itu ada yang keketik ya, Mel? Iya, emang ada. Enggak apa-apa, Enter biar. aja. Ini kelihatan. Siapanya? Screen-nya Kelihatan. full sampai sini. Dapat. Dapat. Ya udah. Dari sini juga kelihatan. Dari situ juga kelihatan. Kan ini di sini screen record kan? Udah. Screen record. Udah. Udah. Justru bingung ya kan biar viewer percaya. Lu lihat udah dibungkus dia. Boom. Gila. Dibungkus tante-tante. Dibungkus tante. Ini jadi thumbnail ini udah pasti nih kalau ini bisa. Yo, Oke, kita lihat. Digedein aja tuh. Oh, tapi harusnya dia udah gedein kali ya. Mantap. Gila, GG. let's go. Main Bangsat. Main tanpa dilihat. Makanya itu. Bangke. Terus diarahin ke Berarti lu pertama kali main gitar kapan? Tahun 2012 ya? 2012 tuh belum belajar banget tuh. Oh, sama kelompok juga. Sama juga sama. Oh, I see. Gila. Anjing bisa apa anjing di mananya itunya? Sempet break sih satu. Sempet break. Dia bisa tahu gitu loh. Swingnya di mana? Enggak, pada saat flame out-nya habis, dia tahu pindahnya. Dia hafal. Bangke. Bener-bener. Udah bener-bener saat tapi itu. Udah bener-bener iya tuh mati tuh. Tuh dia pindah. Asli. Gila, luar biasa. Hebatnya. Ngehe. Ada yang bisa kayak gini ya? anjir, tahu dia. Tahu kan itu dia. Brengsek. OMG. Living legend of guitar, man. Gila. Anjing habis pindah. Ngehe, bener-bener lu ini. Tapi evonya udah mau habis ya. Evonya udah mau habis nih. Evonya udah mau habis. Enggak, ini masih merah. Oh, break 2 ya, break 2. Dua kali. 2 kali. Oh, 3. Yeah. Break 3. Oh, salah. Oh, dia nggak. Oh, ada yang lupa sedikit 1 not tadi, 1-2 not. Oke, dia lagi frame out. Kita lihat. Tuh, dia bisa tahu kalau udah habis. Dia langsung pindah gitu kan. Anjing. Orang bukan sini anjing. Oh, break 4. Tapi gila untuk takaran tutup mata susah anjir begini.
Bangsat. Anjing. Udah mentok. Jiji. Ayo, yang tutup mata bisa nggak kayak gini? Seenggaknya bisa dapat 1.700.000 nih kayak dapat. Iya, 1.700.000. Luar biasa. Wow. Gila. Hasilnya mau lihat? Hasilnya gimana? Aduh, nge-break guys, tapi nggak apa-apa ya guys. Iya. Yang Tutup penting mata yang lah. dilihat Tutup mata loh. guys, yang tutup Untuk mata. takaran tutup mata. Kalau buka mata gimana? Kita pengen tahu. Kita pengen tahu ya kan? Oke. Buka mata. Kalau buka mata berarti ganti lagu. Oh, monggo. Kalau buka mata ganti lagu. Dragon Force dong. Dragon Force. Yes. Siap. Aduh, gila. Gak habis pikir. Gak habis pikir. Aduh. Udah, snapgramnya udah. Entar dulu. Udah, gaskan. Oke. Aduh, nggak habis pikir gue emang. Bisa gitu ya? Ini lagi nih tuh. Aduh. Kalau lu lagu ini juga bisa? Bisa kok. Bisa. Bisa Apa? ya. Gila, adek kok. Gue suruh spak 600 saya udah seneng gue ini serius gue. Setengah mati lu. Jadi kalau aku bisa, dia pasti bisa kok. Kita saling bisa aja gitu. Oh, saling iya, bisa. gak ada yang nggak bisa gitu. Oh. Saling melengkapi. Semedi juga barengan apa gimana? Eh, Biasa gitu. Nggak belajar juga barengan apa gitu? Mampus gue. Wah anjing. Untung nggak Waduh. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Aman. Aman. Belajar barengan atau kadang-kadang sendiri-sendiri juga gitu ya? Ada juga sendiri, cuman lebih seringnya itu kita apa tuh selalu sama-sama bareng. Oh gila, sehidup semati ya? Tidak terpisahkan kita. Gila. Udah pindah ke Amerika dah. Kibarin bendera pelangi udah. Nggak gitu juga. Oh, enggak ya? Masih normal. Ya, oke. Kita masih lihat so far masih aman ya. Aman. So far masih aman. Biasanya kalau nge-casting event gitar gimana sih? Anjir. Sambil record jadi berat. Iya. Ya, semangat. Nggak apa-apa. Kan Bisa pro. Totalitas. Totalitas. Gua nggak denger lu semua ngomong apa. Bodoh amat. Iya, siap. Tapi ya gitu ya. Biasanya kalau caster, lu tahu kan model caster gitar tuh ngomonginnya apa sih? Kalau normal kan gue tahu combo kali 5 dan finish move ya sayang sekali ya kan. Ya yang paling kalau caster gitar tuh ya, paling ngomongin mix, Udah. score, flame out. Sama break. Iya. Ya, Ya, udah sama gitu break. doang aja. Ya. Ini nggak ada lawan, nggak ada apa yang bisa gue omongin. Ini Avanya lucu banget, beruat ya itu kan nggak gitu ceritanya ya kan. Lu gimana freak banget ya kan. So far masih aman ya, masih no break sampai saat ini. Ini lagu Dragon Force, lagu yang terkenal cukup panjang, sekitar 7 menit ya kalau nggak salah ya. Betul banget. Ini so far lagu paling tersusah ini kayaknya. Iya paling susah bener, gue bener-bener mainin di 4 menit pertamanya udah tangan gue udah kram-kram. Serius, begini apa? Capek banget gue. Gue nggak ngerti. Ini latihannya seperti apa? Perasaan gua nggak enak dah. Udah main aja. Nggak apa-apa. Iya kan, gitu. Tapi memang gue nggak tahu ya sebenarnya kuncinya di sini adalah apakah ngatur stamina atau gimana. Ini kan lagunya kan lagu cepet terus notnya banyak yang rapet-rapet gitu kan. Ini Dragon Force itu kan BPM-nya 200 ya. Kalau menurut aku sendiri tuh lebih penting ke fokus. Fokusnya. Fokusnya ngeliatin notnya itu lebih pentingnya sih. Enggak usah ngeliat miss-nya deh. Yang penting no beat pun itu udah benar-benar bersyukur banget. Oh, Iya. I see. Dan iya nih, karena ininya apa ya? Yang jadi problem adalah ketika BPM-nya cepet, lu beda sedikit aja FO-nya telat atau kecepatan itu kan hasilnya juga beda. Betul Iya, banget. itu. Makanya itu fokus tuh benar-benar ada kuncinya di lagu ini. Oh, I see. Bohong dikit, dah. Udah itu. Udah itu. Iya, bengong dikit bener deh. Udah itu. Beda 1 ketuk, 2 ketuk udah beda Udah itu. hasilnya.
Wow, luar biasa. Main bentukan aja. Dan sampai saat ini masih aman ya di 3.000 spark. Dan skornya sampai saat ini masih 4,5 juta ya. Luar biasa. Masih no break. Masih no break, masih aman. Ya, and so far we gonna see how far that Chenzo can make. Gak apa-apa, latihan dulu, nanti kan ada bule yang mau podcast. Latihan dulu gue Inggris ya kan. Sparknya masih sekitar di 3.700 ya, dan masih terus growing, kita lihat. Dan seenggaknya udah separuh lagu lebih. Ini sisa kira-kira 3 menit atau 2 menit. Ya. Nih, gua kan main gitar ya. Iya. Terus tadi gua denger kan ada yang bikin website terus FO133 lah. Nah, itu nanti itu ada penjelasannya. Kalau nggak salah 1 itu kan ini kan level ininya kan? Ya, ini. Ininya kan? Iya. Apa bunyi 1 itu 1. Iya, bunyi 2, 1. 2. Kalau 3 tuh yang full, ada ini. Fullnya udah sampai mentok max gitu kan? Betul. Nah, nih, Betul. gitu. Wah, anjing, break nih gua nih. Oke, kita lihat ya. Jangan Waduh. Kita udah ngomong yang lebar nih. Tidak diganggu dulu, biarin deh. Oh, nggak jadi, guys. Gila. Setiap masalah pasti akan ada solusinya. Main bentukan. Anjing, panik gua kira Evo nggak full bakalan break. Aman. Masih aman terkendali. Iya. Mukanya udah mulai rada-rada. Bisa dilihat mukanya, guys. Dia komen mulutnya. Ciri khasnya dia tuh gini men tuh. Tuh, mulutnya dia. Mulutnya joget ya. Tuh dangdut tuh. Brengsek, lu ngomongin gua ya? Enggak. Anjing lu. Enggak, udah fokus saya. Dan sampai saat ini so far di 1 menit terakhir, 1 menit setengah masih no break sampai saat ini di 25 juta skornya. Udah keep going ya. Kita lihat, ini agak sedikit nyantai partnya. Dikasih istirahat dulu. Bisa disiksa lagi. Siksa lagi. Iya. 1,5 menit. Main no break kok di PC, di laptop dong, bos. Oke, so far masih 33 juta skornya. 6.000 spa. Wow. Tebak skor Kak, skor berapa dia ini? 52. Gua nggak tahu anjing, gua nggak. Kira-kira aja Kak. Iya 50-an lah. 50 juta, oke. Udah pasti kan 50 udah pasti over kan ini. Udah pasti. 51. 52. Ayo siapa lagi? Ayo ya kan 51 masih ada 3 slot. Terus yang ini masih ada 2 slot. Kalau ini handicapnya plus 5. Oh nggak gitu. Kita lihat ya. Dan so far 52,4 juta. Wow. Luar biasa. Gua udah panik bangsat. Teleponnya 2,9. Nggak full anjir, di melodi lagi jabulnya. Gua kira break, ternyata tidak jadi. 6.500 pak. Gila. SS swing note-nya 778. GG. Main no break Dragon Force di PC itu hal yang biasa. Wis. Kalau di laptop, oke anjing gua Gila, engkonya valid. Iya ini mah. Gila. Makanya gue sering sering terdengar nama Togok oleh Syamba nih. Kan lu di podcast Syamba kan gitu kan. Lu nonton lu ya. Iya anjing. Wah, nih lu gak ada yang nonton ya bangsat. Gua udah datang nih anjing jauh-jauh lu. Ngata-ngatain gua di podcast, gantian gua yang ngata-ngatain lu nih sekarang nih. Gua di sini sekarang. Ya gitu ya. Nah, sekarang kita coba adanya.
Adiknya. Biasa adikku tuh jago. Kita puter, kita ke PVS ya sekarang. Nah, sekarang lu bisa kenalin juga nih di PVS ada marknya tuh kayak apa. Tunjukin ke Mega. Nah, ayo Den, jangan harap Anda dapat mark ya. Lihat ini mark gitar controller. Mark yang didam-idamkan. Oh, colok dulu ya? Ya, colok dulu baru dimasukin. Apanya? Apa itu? Yang dimasukin ya, dimasukin. Jangan yang lain, bahaya kalau yang masukin yang lain. Kok ambigu ya kan? Ya, kita beralih ke PVS. Lanjut. Login, mau pakai cari gue. Cari lo ya biar kelihatan mampang gue rekornya. Gila lu, pemegang rekor. Login cari dia, soalnya ada medalnya. Harusnya semalam itu medalnya buat customer saya. Saya lagi perjalanan di bis sudah bilang ke dia mau titip joki. Ternyata saya ketiduran. Ya udah dipakai sama dia medalnya. Ya tuker. Monggo. Kan ini gitar kontrol dulu. Oh iya, kita kontrol dulu. Iya, gitar controller dulu ya. Gua kira dia mau main Vale The Damned pakai ini. Waduh. Belah dua kayaknya. Tapi ini susah lo guys main pakai ini, serius susah, bener. Kayak apa ya? Lu tuh harus begini. Membuang tenaga. Iya, kalau mau tenaga, olahraga gratis, main aja pakai ini. Kalau mau olahraga gratis ya kan, buat antum dan saya sendiri yang malas nge-swing, kalian bisa angkat begini, bisa berkeringat, bisa berolahraga, sehat untuk hidup Anda. Luar biasa. Di record dulu biar ada jeng. Anjir, ini lagunya dimatiin dulu biar nggak ada copyright. Aduh, diulang. Keluar masuk lagi. Nah, kan gitu ya. Dah, puter. Ada nih bunyinya jeng gitu kan. Ada di sono. Iya. Nah, terus kita lihat ya maknya nih. Kalau di PVS Ternyata tidak masuk. Ternyata tidak tidak masuk. nyambung, berarti Kenapa nggak USB-nya masuk? kita Ya. pindah ke Tuh, kan dicabut keyboardnya nyala. Ada apa ini? Wah, oke. Ada apa ya? Oke. Lagi. Kalau Sepertinya gitu, kita harus relock. kalau gitu kita relock dulu ya, relock. Ya, salah guys. Tuker headsetnya. Tuker ininya. Lah, Ini kan senggol ini bacok. nongol, tapi di sini nggak centang. Iya. Segitu ya. Ulang. Ini enggak, ini senggol bacok nih yang ini, enggak ngerti kenapa. Ya, kalau lu main jangan sama nyenggol itu. Iya, pokoknya jangan sampai nyenggol. Kalau nyenggol sensi dia. Yang di Thailand marah. Aduh. Kok gitu sih? Kok gua loading ya? Kok gua loading? Telat banget kayaknya. Dia ngomong Thailand udah kaget, gua masih begini. Gua langsung begini. Kok kaget ya saya? Saya kok kaget. Monggo. Nah, ini kita lihat ya, marknya tuh kayak apa. Dan katanya kali 2 XP, dan di PVS selalu kali 2 kan? Iya. Dia selalu kali 2. Tapi gue bingung kalau di PVS nggak ada mark H ya? Ada? Di mana? Masa nggak ada? Coba, ntar. Gue cari-cari, gue pengen beli, kagak nemu gitu loh. Oh, ini dulu. Ya, ini dulu satu-satu. Lagu udah dimatiin. Oh, ntar dulu, belum di-record. Iya, dulu. belum di-record juga. Nah, Udah. gaskan. Ini bisa ada mandrek loh. Ini tuh mandrek. Tuh, cincinnya ngeri lagi. Ares di sini tuh, 104 cuy. Ranking Gila. 28 nih. Ares. Bosnya God of War 1. Nah, ini dia nih. Ini kan yang logo gitarnya kan? Betul. Terus kita lihat marknya. Nah, ini Nah, muncul. itu dia. Yang ini apa? Tolong ya, ayo Den. Itu error itu. Oh ya, Error itu. Oh, ini Tolong. deadline. Tolong ayo Den. Buat cara saya seperti ini. Saya capek main tidak ada logo seperti ini. Kesel saya. Masa cuma di PVS doang saya bisa menikmati controller? Buat mainnya bisa, cuman marknya kan yang kita cari kan marknya. Iya. Buat pamer ke orang kita masuk, wih, mark apaan tuh? Wih, mark apaan tuh? Atau fungsi dari marknya. Fungsi dari marknya kan begitu. Di nonaktif. Ini anjir, mikir apa ya? Pusing gua, ayo Den. Kayak ayo, gak Den. mau rugi tuh. Hah? Gak mau rugi. Mau rugi mah bubarin aja. Tapi memang basicnya cuan. Basicnya cuan, cuman kalau begini mah
ngerugiin sepihak dong. Jangan mentang-mentang mode gitar ini mode yang tidak terpakai untuk Anda buang mode ini sembarangan. Di PVS rame. Emang normal doang? Ya iya, emang sepi, gitarnya juga sepi di PVS. Makanya jangan dibubarin. Bentar, gue jadi penasaran sama yang ini. Nah, kan tadi kan lu udah nih. Nah, gue pengen tahu nih. Ya udah, orang kagak ada isinya. Boleh. Ini ada nih. Ini Wales ini kan cewek lu kan yang di Thailand kan. Betul. Ngikutin jejak Farhan Bebe. Mas Farhan. Oh iya Pak. Disimak. BB. Lu mesti minta tips and trick supaya dia bisa terbang ke sini. Iya itu. Kayaknya dia ada planning mau ke sini deh. Serius. Bulan Maret apa sih dia ngomong ke lu? Buat lamaran. Enggak ya. Kayaknya tidak sejauh itu. Kayaknya tidak sejauh itu, Bro. Kalau untuk lamaran saya yang paling cocok. Loh, kan hitungannya kakak beradik. Dia punya pacar. Otomatis kan pacar saya juga. Gitu sih. Bisa sharing ya. Bisa sharing. Bercanda guys. Ini CL. Entar dulu gua buka nih. Gua bingung nih CL yang nomor 3 semua. CL nomor 3. Wah, begini doang tanggal. Waduh. Aduh. Saya kira isinya bakal romantis, guys. Ternyata sedang bertengkar. Ini serius ini bertengkar. Ya. Ternyata terbongkar sudah guys. Sudah, guys. Selama ini happy itu saya menyimpan ini. Ternyata Rasa duka ya. Ada engkau sama aja. Sama aja kan? Iya. Makanya saya bilang dia ini memang beda. Dia punya couple, punya cewek. Saya tidak punya, tapi dia punya rasanya tidak ada. Sampai halus Yon, ada lagi ya Yon. Bukain dong ini. Cek ranking couple-nya Kak. Oh, ranking couple. Iya. Ranking couple kita lihat. Ya di kedua. Di kedua Ya. kan. Nah itu Kak. Wah, anjing 28. Coba Yoden, ratusan juta awal-awalnya. Hah? Couple ranking? Iya, couple ranking 28. Iya. 28 lu gile. Ini butuh waktu hampir 2 tahun ini. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ngumpulin hati 3.200.000. Ini max ini. Itu max itu. Dia itu rank 2 peg 1 itu, XP. Serius? Dia Coba, ranking coba. 2. Ranking 2 ya. XP-nya berapa nih? Nggak tahu, miliaran. Miliaran. 1,9 M. XP. Wah, gila. Tahu kan berkat siapa? Ini nih. Boosting XP-nya nih. Ini kalau 100% ini dia bisa lisen lagi? Nggak bisa? Nunggu update baru. updatean. Kabar burungnya sih katanya PVS bakal ada sampai level 150. Cuman nggak tahu mau dikasihkan kapan. Yang jelas kalau memang ada levelnya muncul, otomatis kan yang nimbun XP kan enak. Iya, udah tinggal lisen doang. Nah, betul. makanya itu kenapa bule-bule itu selalu rame joki di saya karena mereka nimbun XP sebetulnya. Kalau setelah mendengar kabar burung itu kalau bener-bener ada kan mereka enak tinggal lisen-lisen doang kayak gitu. Itulah fungsinya medal gitar di PVS tuh hampir mirip. Cuman bedanya yang di Ioden udah update duluan level 150. Betul. Yang PVS belum. Nah, bedanya di situ. Iya, dan di Audition United tuh kalau pada main Audition United nggak tahu lu ya? Audition United. Audition EU. EU. Oh, Audition Europe. Iya, Europe. Emang kita main? Kan kita nggak main. Orang gak ada gitarnya. Iya, nggak ada gitar. Oh iya juga ya bener juga. Gitarnya mah ngapain? Yang gua tahu mah itu bisa lisen terus sampai Mas punya gua juga begitu. Nah, di situ gua juga punya couple lagi yang lain. Waduh. Emang bangsat. Waduh. Gua belakangan ini aja jadi fuckboy parah ya kan. Si Joanna tahu. Dia udah tahu. Couple gua ada 3 total. Mau bagi satu. Lu pengen berbagi sama dia berarti ke gua. Saya saja satu ID tidak ada isinya. Dia punya 3. Host macam apa ini? Hah? Dia punya 3. Enggak. Yang satu ini memang gua nggak gitu kontak. Kalau yang satu selain yang si Joanna, itu memang dia butuh buat ngindarin cowok-cowok yang dia nggak seneng. Jadi tameng. Jadi benteng istilahnya. Gitu. Kenapa Berarti dia? kan sama saja antum diperalat. Lah, nggak kan gua juga peralat nambah-nambahin kuota.
Oh, jadi timbal balik juga. Ternyata sama-sama brengseknya. Sama-sama bangsatnya ternyata. Sudahlah, aku tidak mau bicara. Sudah. Emang ente memang yang tersakiti, udah. Sudah. Stop, cukup saya, Mas. Cukup ya. Apanya, Wil? Oh iya, apa ya? Alhamdulillah, untung punya saya Iya, tidak tadi dibuka nggak dibuka. avatarnya. Lupa, Karena lupa. avatar saya hanya satu set. Nah, kita lihat ya. Wow, anjir banyak banget, weh. Lu Banyak dari mana? Den doang gitu mah. Gua Enggak, ini jualin. bawahnya. Ini ada yang sampai harga 9.900 nih, apaan anjir? Itu dari event. Oh, event. Dari event. Oh, ini. Face-nya. Nah, yang gue denger sini face ada Den loh. Iya betul. Banyak Iya. banget. Dengan Tuh. buset. Ini harusnya Face Den. harusnya Megaxus juga bikin kayak gini. Masih ada minum. Coba nih, yang mata belo, bukan mata belo, apa sih yang VIP Ayoden? Apa sih jereng? Mata jereng. Kan Sterry Blue. Yang yang gitu. 300.000. Enggak, gue beneran nanya. Kok lu responnya kaget begitu sih? Gue kan nanya mata jereng, emang ada mata jereng? Mana nggak tahu, emang ada mata jereng? Kayaknya ada deh. Kayaknya ada. Bukan Kayaknya ada, VIP, cuman gue nggak bukan punya. ini. Kayaknya ada, cuman gue nggak punya kayaknya. VIP-nya yang mana ya? VIP Ayoden ya? Nggak beli berarti. Nggak beli ya? Kayaknya nggak ada deh. Setahu gua harganya murah. Yang mata biru. Mata biru, iya nggak ada. Oh, kalau di sini Den sih gua maki-maki lu, sumpah. Ini baju juga banyak. Megasus keluarin face harga Den. Jangan harap. Celana juga Jangan banyak. berharap antum. Sepatu, waduh, ini mah lu buka distro aja. Udah nih tuh, set juga nih. Iya kan? Aduh, gua kalau nggak salah ada sih, coba 2 set atau 3 set dong, itu juga si Joanna yang dandanin. Gua mana peduli gua sama gini-ginian. Oh, dan murah kan? Kalau nggak salah ngisinya itu 9, gua pakai apa namanya yang tadi lu bilang? Aduh, lupa. Trumani. Iya, pakai True Money, gue belinya kan di web kan. 19.000-nya di sini tuh 400 ribuan ya kalau nggak salah harganya. Ya. Kenapa antum beli di website? Kalau saya jualan cash harusnya antum beli di saya. Kan gua nggak tahu. Nah, inilah ya kan. Saya joki medal di sini itu dibayarnya pakai True Money. Ya udah, next Nah, time. True Money-nya itu saya jual. Kenapa antum tidak mau beli ke saya? Saya kan jualan, woi. Saya tidak Beli tahu. di website lebih mahal daripada beli di saya. Ya Beli udah. di saya lebih murah. Tadi berapa? 19.000. 19.000-nya di sini 400 ribuan tuh. 400. Kalau di website itu harganya 440.000. Iya, sekitar segitu. Kalau di saya 400 pas. Bayangin, nah minusnya berapa tuh? Iya. 400 sih. Boleh beli di sini. Iya, isi kan. Kalau lagi nyetok, kalau kosong stoknya nggak bisa ngisi. Wah, ya, dan jauh lebih murah ya. Betul. Nih, Betul. gue pertama top up gimana ya? Kita bandingin aja ya, bukan berarti menjelekan tapi ngebandingin. Expand Garden 123 di Ayoden plus papan itu 400.000. Iya kan? Kalau di sini gue udah expand 123 papan apa namanya? Auto siram. Magic One. Ya, Magic One, terus juga dapat lebah yang tukang ngangkut-ngangkut Iya. gift. Terus juga dapat Ava 1 set dan gue masih ada sisa tuh 450.000, masih ada sisa 2 ribuan tuh cashnya. Bandingin perbandingannya. Gitu ya. Ya kan memang PVS lebih murah. kenapa dia fiturnya lebih banyak kan? Pertama, Ayoden itu memang beda sama PVS. Ayoden itu official. Sedangkan ini private server. Otomatis Oh. yang dimana yang namanya private server itu pasti lebih di atasnya official. Oh. Dan harganya lebih terjangkau dari official. Dan ini yang jalanin benar-benar komunitas ya? Iya, PVS itu gua kira company juga loh. Enggak. Bukan ya? Jadi di Thailand itu ada 2 versi. Jadi AUTH itu yang Yang official. officialnya kayak Ayoden, Oh. AUTH. Nah, private servernya PVS kayak Oh. gitu. Jadi ada 2. Iya. Kalau di Indo itu kalau dulu ya di 2017 customnya itu Aero BCP, officialnya Ayoden. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Kalau yang di Ayoden kayak gitu. Private servernya Aero BCP, kita bisa mainin lagu-lagu custom, lagu-lagu yang beda dari official. Nah, itu I see, custom patch lah, I see. custom patch istilahnya. Kalau audition saya yang sekarang jadi ANL itu official juga kan? official kan? Official. Karena dia beda-beda negara kan. Iya, beda negara. Singapura, pokoknya yang Asia gitu kan, Filipina gitu. Cuman saya nggak main. Ngapain? Sepi, nggak ada orderan. bukan masalah nggak ada orderan. Gini loh, kalau di ANL itu sekali turnamen jamnya tuh sama semua.
Oh. Misalkan jam 4 sore, udah jam 4 sore itu Ya, start rata tuh. gitar, start Semua mode. normal, start beat up, start BR. Jadi semua mode jadi satu gitu. Oh. Semua jalan turnamennya jadi satu. Terus ngapain? Dan kalau dilihat dari jamnya turnamennya itu memang bentrok. Sore kan, jamnya sore kalau nggak salah. Jam 5, jam 5. Di sore kan namanya sore. 5, ya. Saya mah masih tidur itu. Isi tenaga untuk gas malam hari, Bos. Gila aja lu. Masih ada aku lah ya. Iyalah. Apa? Iya, lu aktif malam hari doang kan? Hah? Nocturnal. Nocturnal. Iya, saya aktifnya malam hari. Saya aktifnya malam hari. Ya udah, oke mungkin cukup sekarang gue mau lihat adenya yang demo. Berarti relok ya? Iya, Berarti relok. relok ya. Oke. Ini harusnya ini kan kok gini kan ini. Oh. Wah, kayaknya gua Berapa ditanya? nggak apa. Betul boosting gue nih. Kenapa, Bro? Bro tuh boost. Kenapa, Bro? Hati Ayam, gua. butuh ayam. Kenapa, Bro? Ini semangatin ayam. Udah semangatin ayam nih, udah semangatin ayam. Oke guys, sekarang sudah saatnya mereka kembali dari WC. Dan sekarang kita akan lihat adiknya. Udah ada Lagunya. Udah, aman. Record Suaranya. Suaranya tinggal diputer doang, diputer. Panik. Budak nggak? Kurang kencang. Nih, gua teriak nih ke kuping lu nih. Yang mana? Semoga dengan sekali klip Udah. Udah. Udah di laptop belum ya? Udah. Udah film kan? Udah, ada logonya sudah. delay lo, hati-hati lo. Hati-hati. Kita lihat ini Vale ya judulnya ya. 200 BPM-an juga apa berapa? Sama 200 BPM. 200 BPM. Dan lagunya berapa menit? Kalau ini gua nggak tahu nih jujur. 7 menit. Sama Aja kayak Dragon Force. Yang satu lagi. Bedanya kalau Dragon Force itu dia skornya sampai 53 54. Kalau ini sampai 90 jutaan. Oh. Kalau misalnya Adit bisa dapat no break, ya berarti dia bisa dapat skor segitu. Minimal dia no break aja. Sekitar 90 juta. 90 jutaan. Gua kesel, kenapa gua kesel? Setiap gua main di PVS, lagunya ini mulu anjir. Ini ya. Oke. Dan sekarang kita lihat so far masih aman ya di 500 pak pertama. Kalau lu kan tadi kan mainnya tuh mulutnya ikut joget. Gitu kan. Tadi kita omongin ya kan. Lu cuma bilang, "Apaan sih lu anjing, lu ngomongin gua lu ya." Kira-kira gitu ya kan. Tapi kalau si Adit mukanya flat. Enggak. Lihat nanti belakangan mulutnya bakal sama kayak gua. Nah, lihat aja. Lihat mulutnya. Kita lihat so far di 1000 spark pertama masih aman. Total spark maksimum berapa nih kira-kira? Gua aja yang pernah no break aja kurang tahu. Karena gua nggak ngitungin ya. sparknya. Pokoknya yang gua tahu, gua no break aja udah. No break. Lagu ginian. Dan ini hidden swingnya banyak. Hidden swing ada, back swing juga ada, hidden spark biasa juga ada. Oke. Wow, dan kita lihat. Tapi kalau si Adit ini gue ngelihat telunjuknya tremor. Lu lihat? Bener, iya. Iya. Karena satu, kenapa dia nggak terbiasa main di laptop lama. Dia nggak terbiasa dengan suasananya. Biasanya dia gampang tremor gitu. Oh. Kalau gue biasanya kalau gue tremor ya bodo amat aja. Pokoknya Ajar aja. Iya. Kalau Adit emang begitulah. Karena kalau di event sama dia juga begitu. Oh ya beda lah ibarat kandang sendiri sama di luar. Beda. Tapi setremor-tremornya dia ini hati-hati loh, jangan diremehin bos. Benar, karena balik lagi sebenarnya tiap orang tuh punya batasan apa ya? Adalah groginya, cuma balik lagi gimana caranya ngendalin itu ya kan? Lu pasti punya tips and trick, mungkin contoh apakah lu bisa mencairkan suasana dengan ngobrol sama lawan-lawan lu ya. Sebenarnya tips untuk tidak tremor waktu event itu tips yang untuk saya pribadi ya. Tips untuk gue pribadi itu agak konyol sebenarnya. Gimana? Sebelum tanding makan garam. Ini serius, gue nggak bohong. Ini serius. Oke. Setiap event, setiap gue ikut event, entah event online atau ACL atau APL yang sebelumnya itu, sebelum tanding, sebelum nama gue dipanggil, gue pasti udah grogi duluan.
Oh, Nah, kuncinya apa biar gak grogi? Makan garam. kok gitu? Gue nggak bohong. Coba aja pokoknya. Kalau gue yang coba darah tinggi. Ya itu memang resiko. Semua orang juga punya resiko kan, apalagi dengan postur badan kayak gua gini. Nggak mungkin makan garam terus kan. Cuman fungsi garam itu kan di mulut bikin asin kan. Gini kan mulut kan asin. Nah, karena dari asin itu tuh kayak apa ngasih sinyal ke otak. Oh. Udah lu jangan gue dulu. Lah, ada aja pokoknya. Ya ada sugesti tersendiri lah ya. Dan so far gua ngelihat di Oke, kita sampai di bagian not mengerikannya guys. Ya, kita lihat mengerikannya ya. Not yang mengerikan. Dia masih belum break. Mengerikan dari mana? Udah merah sama biru campur anjir. Jago banget. Dia bisa mainin itu tuh F11 itu. Iya, kita lihat. Lihat mulutnya guys. Oh iya, mulutnya bener. Lihat mulutnya, guys. Mengunyah. Lihat mulutnya guys. Seperti yang saya katakan guys, dia itu sama seperti saya. Memang yang namanya benang merah itu tidak bisa jauh. +2 anjir. Gila. Luar biasa ya. Becek aku bang. Wah goblok. Jangan harap di sini udah selesai. Belum ya, masih ya. Ini masih di 5.000 spark, ya, oke? Dan skor ginanya masih banyak kan? Iya, skor sementara masih di 24 jutaan dan it's still going on. Kita lihat apakah maksimumnya dapat 90 juta. We will see. Dan lagunya masih panjang kira-kira. Tapi seenggaknya setengah lagu udah lewat. Bagus. Dia yang main, gue yang deg-degan bangsa. Dia yang main, gue yang deg-degan anjing. Aman. Sama kok kawan juga. Aman tuh udah. Ini. Enggak, belum. Kalau dia jangan sampai dia kepleset udah. Apa begitu? Keplesetnya tuh di daerah dia nggak ke-swing karena tremor. Bener, seenggaknya dia nggak break ya? Iya, aman. Ini bisa dapat antara 92 atau 93 lah. Ayo berapa? 90. Oh iya. Berapa? 93. 92. Ada lagi yang mau masuk 89. Asal jangan 69 ya udah lewat. Oh iya, nggak gitu. Skornya udah lewat. Oh iya, udah lewat. Emang udah lewat skornya? Belum, masih 63 juta ya, 63 juta. Jadi yang di bagian not yang mengerikan yang gue maksud adalah hammer yang belang, yang mainnya pakai 2 tangan. Jadi itu nggak semua orang itu bisa mainin kayak gitu. Jadi benar-benar otak kanan. Wah, sayang sekali. Oh, bro, what happened, bro? Baru diomongin. Semua udah ngebetting judi 90 juta. Ini mah dapatnya 70 juta. Ya, gagal dong ini dong. Ya sorry. Aduh. Enggak apa-apa. Tapi hitungannya udah keras loh. Ini luar biasa. Dan apa? Kenapa gue bilang keras? Jarang banget ada orang bisa no break lagu ini. Aduh, mengecewakan. Enggak. Mengecewakan dari mana That's sih good, that's good. Skor lu 70 ini million. Skor lu ini 70 juta. Skor gua tadi cuma 52 bangsat. Meskipun beda lagu. Tapi kan ini lebih gede daripada gua. Di sini lah terlihat peran seorang kakak. Peran seorang kakak yang protes. Skor dia 70 juta. Harusnya 90 juta skor dia tadi. Enggak apa, udah 90% lagu anjir. Iya, itu 90% Udah mau tamat. Terus apa lagi yang kanan kiri tuh? Biru sama merah. Iya, merah biru. Bangsat. Jadi kalau ini baratnya yang bisa main kanan kiri ini bener-bener orang yang udah level gitar, main gitarnya itu udah yang hitungannya udah pro. Jadi harus kanan kiri sinkron dua-duanya. Kalau nggak sinkron nggak bisa kayak ini tadi.
Betul. Tadi bilang apa? Hah? Mulutnya tidak bergoyang. Hah? Iya, goyang juga, Anda lihat goyang. sendiri kan? Mulutnya bergoyang. Saya main juga bergoyang mulutnya. Makanya saya bilang, bangsat lu ngomongin gua ya. Lu sekarang gantian lu ya. Oh. Oke, di sini gua akan mendemokan Penjelasan ya. apa sih itu flame out basic, apa itu hidden spark, dan apa itu backswing. Mungkin gue di sini karena ini laptop, gue mungkin ada sedikit butuh bantuan dari Adit yang untuk mempraktekkan di backswingnya, karena gue kalau backswing di bagian laptop ini gue rada-rada, jadi kadang masuk kadang enggak. Tapi kalau Adit, kalian bisa tahu win rate dia ini 100% guys. Win rate dia ini 100%, kalian harus tahu itu. Kayaknya gue lebih pikirin tuh lebih kesian kayaknya kalau gue main bug. Oh, waduh, ya jebolin Apa lu aja. rela? Jebolin aja nggak apa, demi oke, podcast oke, ini oke. saya rela Oke, ini oke, jebol. oke. Nggak bercanda bangsat. Enak aja jebol-jebol. Mahal ini anjing, 300.000. Enak aja lu jebol-jebol. Oke, back to topik ya soal flame out. Oke, Kita cari lagunya dulu ya. karena dari flame out sama hidden spark itu mungkin bisa dijadikan satu, gue akan langsung memainkan keduanya, yaitu lagu untuk belajar hidden spark. Yang pertama adalah Bella Mafia. Oke, gue tahu nih. Il Partigiano. Nah, lagu ini isinya hidden semua. Ada caranya mencetnya gimana, itu semua ada triknya. Jadi karena basic flame out-nya tadi kita skip, maka akan gue jadikan satu di sini, kita main bareng di sini. Apa Mas Aditya yang main? Lu terangin, Mas. Boleh, kalau gitu boleh. Iya, biar Gue akan menerangkan. Ya udah. Gue belum pakai headset kali ya. Nggak usah pakai headset. Tinggal mengarahkan doang ya. Karena kita modal feeling aja udah bisa. Ya. Wis, gila. Jadi minimal tipe-tipenya dulu nih. Iya, apa betul, aja. betul. Soalnya gue juga awam sama yang gini-ginian. Oke, jadi di sini gue akan menjelaskan secara simpel dan Adit akan memainkan musiknya. Jadi kunci pertama adalah ini namanya adalah judgment, dimana trik atau tips atau alat yang bisa kalian gunakan untuk menarik hidden spark dengan mudah. Nah, hidden spark itu ciri-cirinya itu bagaimana sih? Kalian bisa lihat di sini ada note panjang ya. Ini note panjang, tapi ini juga note lebih panjang. Kenapa bisa disebut hidden spark? Kuncinya ada di sini. Kepalanya ada di garis, buntutnya ada di garis. Kalian bisa lihat, perhatikan garis ini di sini. Ini kan ada garis nih, garis putih ya. Ada Iya, garis iya. putih nih. Nah, kalian lihat. Nih. Kepalanya di note di garis, buntutnya di garis. Itu kunci basic note hidden. Itu dari situ. Jadi Satu bar ini ya, satu bar. ya pokoknya satu bar ini kepalanya di garis, buntutnya di garis. Ini pembahasan basic. Jadi kalau yang ada yang lebih paham tentang ini, ya kalian bisa jelasin ke orang lain juga, bisa diomongin. Yang jelas saya hanya ngomong basicnya yang orang-orang belum tahu dan belum paham. Jadi sini ada basicnya dan cara dapetinnya gimana sih? Nah, di sini ada contoh. Coba kalau di breakin dulu, Dit. Oke, boleh. Nah, kalau mencet biasa not panjangnya, dipencet biasa. Oke, tanpa Lihat ya. Lihat, Hemat. 4 spark ya. 4 spark ya. Kita ulangin lagi, Dit. Ya, di note yang sama ya. Note yang sama. 4 Iya. ya. Masih empat. Masih 4 ya. Nah, hidden itu ngitung per note. Kalau misalnya note-nya 1, nambahnya 1 spark. Kalau note-nya 2, nambahnya 2 spark. Begitu terus sampai 4. Kalau di swing dia dikali 3. Berarti kalau 2 spark kali 3 berarti dapatnya 6. Nah, contoh yang 2 spark dulu jadi 4. 4. Ini 4 ya. Sekarang kalau pakai hidden berapa? 6 anjir. Nambah 2. Nambah 2. Padahal notnya yang kayak gini ada banyak. Bayangin berapa hidden spark yang bisa kalian dapatkan dalam satu lagu. 6 ya. Ini 6. Ini 6 berarti dia dapat hidden sparknya. Dia kena. Nah, kalau yang di swing itu kayaknya habis ini yang swing udah habis ya. Nggak ada lagi ya. Nggak ada berarti kita akan ulang lagi. Kita akan ulang lagi pakai flame out. Oke, kita akan ulang lagi pakai flame out. Nah, sebelum kita belajar ke bagian flame out-nya, kita akan ngasih kalian tips cara mencet judgment yang kenceng itu gimana sih? Ada triknya nggak? Oh iya nih, gininya nih. Nah, gininya kan kalian pasti bingungnya di begininya kan? Di gini-gininya kan kalian bingung kan? Nah, gini-gininya kalian bingung kan? Nah, saya akan menjelaskan di sini. Mati ya? Kok mati? Senggol sih.
Goblok. Gue lagi ngejelasin. Oh ya, gue lagi jelasin apa? Sampai jatuh juga kesenggol kata gua. Sama. Aduh. Oke, gue akan menjelaskan di sini ya. Nah, di sini ada 2 tips yang bisa kalian gunakan. Tips tercepat menurunkan judgment. Nah, dari +3 langsung ke -3. Gimana sih caranya? Kita bisa lihat tangan Adit di sini. Harusnya, kita harus tunggu note-nya dulu ya. Berarti kita harus ulang dulu. Oke, kita akan ulang, guys. Ini udah habis ya? Habis. Udah habis. Berarti kita harus ulang. Kita akan ulang lagunya. Kita akan ulang lagunya sambil meraktekin Adit main pakai judgment. Ini basic hidden spark ya. Jadi emang basicnya itu dari kepala di garis, buntut di garis. Betul. Tapi ada juga note yang tidak di luar, note yang di luar dari garis, tapi itu hidden. Itu ada. Oh. Jadi nggak selalu di garis ketemu garis, tapi ada yang di luar garis ketemu luar garis. Nah, biasanya begitu. Basicnya begitu. Atau enggak kita coba main flame out, bandingkan pakai hidden sama enggak kali ya. Nah, oke, kalau gitu kita main pakai flame out aja tanpa hidden ya. Tanpa hidden. Ini tanpa hidden dulu ya. Tanpa hidden ya. Dan Karena skornya tuh bakalan beda banget. Beda jauh. dengar-dengar kalau nggak salah ada orang Indo yang pernah pakai hidden di turnamen di audition luar, terus mereka tuh ngedumel-dumel ya kan gara-gara dia pakai hidden. Oh, Dan itu sempat disorakin cheat yang gue tahu ya. saya tahu orang itu. Dia adalah guru kami berdua. Waduh. Dia adalah guru kami. Ya. Bang, sampai sekarang dia juga masih ada buat kami. Kadang kita juga kalau kita udah buntu minta Evo kan kita mintanya ke dia kan. Coba ini cariin ini dong, Evo-nya ini gimana? Kita udah buntu nih. Kadang dia langsung bantu nyariin. Karena memang dari semua orang yang main Evo ya, main hidden sama main Evo beda ya. Dari semua orang yang saya tahu orang main Evo paling bagus cuma dia. Evo-nya paling rapi. Terus simple, kalau menurut gue tuh note-nya tuh simple, tapi Evo-nya tuh bisa bagus banget. Dan gue sama Adi tuh yang hitungannya udah kayak gini sampai sekarang bisa dibilang ya hitungannya udah jago. Kadang kita nyari Evo pun masih kadang ngaco-ngaco. Masih ngaco. Jadi kadang nggak pas, kadang kurang ini. Tapi kalau dia ini bener-bener memang bisa dibilang jeniusnya flame out kalau kata gue. Dia bisa menemukan flame out dalam satu lagu itu mungkin hanya sekali play atau 2 kali play. Sedangkan gue sama Adit secara pribadi nyari Evo itu bisa berjam-jam. Beda banget sama orang ini pokoknya. Dari dulu sampai sekarang dia masih main. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah Yogi Zanualdi. Dia adalah guru kita berdua. Kalau mungkin ada Bayu ya berarti muridnya semua. Berarti gua, Adit sama Bayu ini muridnya Yogi kayak gitu. Si Yogi ini masih main? Masih main. Cuman dia nggak kayak dulu. Maksudnya dalam artian dulu dia oke lah masih keras gini kan, masih kenceng main ininya kenceng. Kalau sekarang dia lebih main ke santai. Lebih mantau ya. Lebih mantau aja, dia mantau. Jadi dia mantau kita. Mantau gue sama Adit. Misalkan dia dapat Evo-nya nih. Ini gue dapat Evo-nya, skornya segini misalnya. Dia kadang minta tolong aku atau minta tolong Adit. Coba kuliin. Nah, arti kata kuliin ini coba kasih maksimal skornya dari flame out ini tuh berapa skornya. Kadang dia nyuruh aku, nyuruh Adit. Yang otot-ototnya kuat lah, yang kenceng main ginian. Kadang begitu. Jadi dia cuman siapin Evo-nya, kita yang disuruh main ngulinya. Nah, contohnya tuh kayak gitu, guys. I see. Itulah fungsi dari guru dan murid. Iya, bahkan memang yang profesional pun juga pasti punya mentor lah gimana pun caranya kan mau di semua bidang kan. Betul sekali. Bahkan Fadli aja pernah termotivasi dari almarhum Caplang. Betul. Iya, dia dibilang katanya dia gila. Berapa duit tuh? Berapa duit? Oke guys, ini skor standarnya. Skor standar tanpa hidden itu 514. 514. Tadi flame out. Flame out aja. Flame out aja. Murni dari flame out. Iya. Tanpa 514. Iya, Iya, 100% percentage ya. Tanpa menggunakan hidden ya. Iya, tanpa spam. menggunakan hidden. Kita catat 514.000. Berarti sekarang lo harus pakai headset. Kenapa? Ini pakai hidden, lu nggak mau pakai headset? Enggak. Lihat kan guys, siapa yang tengil? Dia tadi bilang saya yang tengil. Lihat sekarang. Orang main orang denger musik itu pakai headset. Dia main nggak pakai headset, bang. Apa? Ingat. Lihat ini.
Enggak, feelingnya kuat. Iya, feelingnya kuat. Makanya cintanya sampai ke Thailand. Oh, itu. Beda konteks itu. Iya, beda. Oke, sekarang kita ke sesi Hayden ya. pakai Hayden Spark ya. Tadi juga jelasin hidden swing tuh apa tuh? Hidden swing itu sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Hidden swing itu bedanya ya hiddennya ada di dalam swing. Udah Oh, gitu aja. gitu Jadi aja. not hidden ini ada di dalam swingnya, kayak gitu. Jadi nggak ada bedanya. Kalau dia hidden ya udah dia hidden berarti. Nice. Kayak gitu. Ini dengan pola FO yang sama ya? Betul. FO yang sama, bedanya kita memainkan hidden di sini. Beda aja ya, bedanya itu. Nah, kunci kalian harus melatih jari kalian dengan cepat ya. Biasanya kalau orang-orang rese, kalau mau nyempetin jari begini, itu olahraganya pakai olahraga 5 jari sebelum tidur. Oh, Betul. Betul. Iya kan? Iya kan? Biasanya kalau mau jago mau mainnya kenceng, tangannya wah begini. Tangannya begini. Nah, jadi modal cepat, kecepatan jari itu penting di sini buat ambil hidden spark. I see. Kalian bisa lihat bedanya dari nambah 2, nambah 4, terus jadi 6. Itu karena berkat ada hidden spark. Nah, makanya gua heran si Yogi ini, atau bisa dibilang guru kita berdua, dia sampai sekarang masih main. Oke, main. Dan gua juga masih belum ngerti kenapa dia masih mau main. Padahal dia hitungannya paling senior ya dari kita semua. Betul. Dia hitungannya paling senior banget. Ini gua nggak nyuruh lu pensi ya. Gua bukan mau nyuruh lu pensi, kagak. Ini gua cuma ngejelasin aja kalau emang lu itu yang paling senior di sini. Ya mungkin ada target pribadi yang belum Iya, apa yang nggak tahu mungkin, juga. mungkin. Kayak Bisa si Bang jadi. siapa begitu. Beat Tuh. up gue karena masih satu penasaran banget sama yang ini, makanya dia masih main, ya kan. Kalau Bang Fadli mah dia mah gampang, dia kendor karena udah 3 kali juara dunia. Ya udahlah, kendor, nyantai. Beralih jadi caster sekarang kan. Udah menghasilkan ya. Udah Yang jelas itu menghasilkan. udah menghasilkan. Iya, udah menghasilkan dan orang udah tahu Lihat ya, guys. titelnya dia. Kalau pakai hidden di sini dia 214. Sedangkan kalau no hidden itu di bawah 200 skornya. Beda Ya, jauh. beda jauh ya. Kita bisa cek abis ini full skornya kalau pakai hidden dapat berapa. Ini memang nggak semua hiddennya kena. Cuman yang jelas Pasti ada perbedaan. iya, yang jelas bedanya aja, yang kita cek bedanya aja. Jadi nggak perlu main sampai detail banget, sampai habis lah. Hiddennya dibabat semua, nggak perlu. Hidden ya. hidden dibabat semua itu hanya berlaku kalau turnamen dan juga event, udah gitu aja. Berlakunya tuh di situ soalnya. Mati gua bangkunya. Ngejelengkang gua goblok. Jadi di antara kita bertujuh yang member Seven Heroes ini, yang paling senior itu Yogi. Paling senior itu Yogi. Dan Yogi itu bisa dibilang seseorang yang awalnya menguasai semuanya. Bak dia jalan, hidden jalan, Evo paling pinter. Nah ini ya guys, bedanya. Tadi berapa? 514. No hidden. Sekarang kalian bisa cek di sini 566. Bedanya itu 52.000 lah. Ya 50 ribuan lah. Itu hitungannya lumayan banget loh. Kalau di server turnamen, kalau kalian ketemu yang jago-jago, nongol lagu ini udah kalian harus kuli-kuli kuat-kuatan hidden di sini. Karena di gitar itu kalau kalian break di turnamen, udah hancur harapan kalian. Makanya kalau di turnamen kunci utama itu adalah nahan break. No break dulu. Bukan no break nahan dulu. berak, bukan. Bukan nahan berak, bukan. Jadi kunci awal itu no break. Betul. Tahan spark kalian kayak gitu. Nah, terus gue juga mau ngomong nih. Ini kan dari tadi kita membahasnya player-player cowok nih. Player-player cowok. Ada nggak sih player cewek gitar yang kuli? Itu ada banyak. Di Aiden tuh banyak. Orang Indonesia ya, Bang. Bahkan ada yang main kidal juga, mainnya kidal. Kiri, mainnya Gimana kiri. tuh? Mainnya kiri, tangan Jadi kiri. pakai shift kiri gitu dia. Iya, mainnya shift kiri begini. Cewek. Rata-rata cewek mainnya pada shift kiri semua. Iya, Mimin juga mainnya kan. Nah, kan. kiri. Nah, rata-rata mainnya shift kiri. Tapi di sini gua akan membahas untuk merangkum beberapa cewek-cewek Ayoden yang main gitarnya nih jago. Waduh, Ini siapa ini? Ini siapa ini? seperti kenapa ya? Setiap kali saya membahas wanita, kok ada orang ini nongol? Ini siapa dia ini? Straw Hats. Ya gua juga tahu. Straw Hats, dia adalah Ray. Ray siapa? Waduh. Ray buat trailer. Oh enggak. Oh, enggak. Bukan beda server.
Kenapa muka lu seperti itu? Ya gue juga kaget sih sebenarnya. Alangkah baiknya kita dicekkan. Ini siapa lagi nih? LTF 4 aja. Jangan direkord itu dia. Oh lagi direkord ya? Ya enggak apa-apa. Oh enggak dia Enggak apa-apa. Dia ngira AFK. Iya. Oh ya dia biarin aja dikiranya AFK. Biarin. Padahal mah lagi ngobrol lagi. Ini orang Thailand dua-duanya apa? Ini couple ceweknya dia. Yang orang Thailand juga ceweknya. Kemarin dia sebulan ya di Thailand ya. Di rumah ceweknya. Puas-puasin dah lu dah. Sebulan di rumah ceweknya. Bebas-bebasin. Gua juga mau anjing kalau begitu. Dikasih bensin terus tuh. Oke, kita akan kembali ke topik yaitu gue pengen membahas player cewek gitar. Nah, ada yang mau tahu? Kayaknya menarik ya. Menarik untuk dibahas karena dari tadi yang kita bahas ini cowok-cowok mulu. Cowok doang. Biasanya yang jago tuh cowok-cowok. Iya, yang jago tuh. Iya, dia masih lurus ya, terbukti. Iya, biasanya jago-jago tuh cowok-cowok aja. Padahal yang ceweknya tuh juga ada. Ada. Oke, yang pertama zaman dulu ya. Kalau kita bahas dari zaman ke zaman, itu sebenarnya cewek yang jago tuh ada macam-macam. Ini hanya sepengetahuan saya ya. Kalau ada yang kurang nanti ditambah di kolom komentar aja. Mau dikoreksi. Yang saya tahu cewek yang jago itu dari GT pertama, Guitar Trooper. Agnes yang pertama community, itu Agnes. community. Iya, komunitas gitar. Oh iya, GT. gue pernah denger deh. GT. Komunitas GT Itu cewek jago. gitar terbesar ya. Itu cewek jago. Dan yang saya pernah dengar cerita waktu Olim di mana gitu, pokoknya Olim gitar, ada cowok lawan si Agnes ini. Ceritanya. Dan si cowok ini ngeremehin si cewek ini. Elah kan cewek. seksis Iya, kan, seksis. Ya elah lu cewek lu nggak bisa main kali. Gitu. Tapi si ceweknya ini stay cool aja gitu kan. Nah, waktu tanding ternyata yang kalah yang cowok. Gimana 2-0 itu? Dibantai 2-0 malah menang ceweknya. Nah, jadi saran saya untuk kalian para cowok-cowok jangan suka meremehkan cewek. Karena cewek itu pinter banget. Itu dari zaman dulu ya, yang zaman Guitar Trooper yang gue tahu Agnes, terus siapa lagi? Agnes, Kairil itu ya si Agnes itu ya, Kairil gitu ya. Itu yang gue tahu itu. Terus zaman dulu sebelum ada kita yang udah terkenal, ibaratnya terkenal lah di zaman sekarang. Zaman dulu tuh udah ada yang terkenal duluan. Ketua apa yang punya klub kita? Bong. Terus dari GT juga ada Ando. Cinzu. Oh, Cinzu cewek ya? Cinzu cowok. Oh, cowok ya? Itu cowoknya Agnes. Oh iya, itu skopel loh. Mereka skopel ini sama-sama jago gitar semua, dua-duanya. Jadi sini gue membahas semuanya. Terus habis itu Bong, Cinzu, Kairil, yang zaman dulu ya. Cinzu. Terus ada geng. Terus si tuh geng. ini siapa sih? Simon. Terus si Rizky GT, orang Jogja. Dia sahabat saya nih. Bro, Gila. masih main gak bro? Sampai sekarang bro, kita duel bro. Bewan kita bro. Jadi dia udah pensi duluan. Dulu dia udah main, memang kuli. Dia kalau main tuh kayak sinden. Kalau main kayak sinden Jawa tau nggak? Kalau main halus gitu. Iya. Ini si Rizky GT ini. Dulu zaman 2011, 2012-an lah. Saya waktu itu, dan kalau mau tahu ya, saya bisa jadi kuli. Waktu zaman dulu bisa jadi dulu karena saya ngeliatin dia main. Oh gini toh mainnya. Oh mainnya begini toh. Ada referensi. Tapi ya setelah itu saya coba-coba sendiri. Wah, kayak harus ditambahin lagi nih, harus dikasih improve lagi nih, harus diimprove lagi. Nah ini jadilah sampai sekarang kayak gitu. Kalau dia udah enak, karena sekota sama gurunya kan. Kan di Bandung, dia tinggal belajar mah enak, tinggal ngomong ini bro gimana bro. Lah saya kan Semarang, gak ada yang jago siapa anjir. Dulu saya partner saya cuman zaman dulu sama si Pelendus zaman dulu. Zaman 2011 2012 tuh partner saya itu Pelendus namanya. Jadi main kita main gitar bareng gitu kan. Memang dia duluan yang jago sebelum saya. Jadi dulu dia sibuk main gitar, saya sibuk main BR. Zaman dulu. Nah gitu. Terus dia nanya ke saya, lu mending pindah gitar aja, kata dia gitu kan. Pindah gitar aja, gitar enak-enak. Terus saya coba. Dulu saya masih kiri gini. Mainnya gini. Dulu saya kidal. Awal-awal main itu saya masih pakai kidal, lagunya Desember level 3. Desember. Masih ingat banget saya. Mainnya pakai tangan kiri. Terus saya waktu ke Jogja, ke tempatnya Rizky, loh mainnya pakai tangan kanan. Oh ini fungsinya begini. Nah dari situ saya tahu fungsi judgement itu ternyata yang F11 ini untuk ambil hidden spot.
Nah, sudah bertahun-tahun akhirnya saya akhirnya mengaplikasikannya jadi satu pas main. Wah, anjir, skor segini, gue bisa lawan siapa aja nih kalau skor segini. Baru ketemu sama dia. Dulu belum satu klub kan. Belum ketemu sama dia nih. Setengil. Dulu jadi saya ceritanya udah ngerti duluan modenya, terus saya kayak tenggil gitu kan. Anjing, ayo bawan lu, bawan. Gue ajak bawan. Pas bawan sama dia, anjing gue kalah kata gue. Kok kalah sih gue? Gue rematch lagi sama dia. Rematch lagi. Tanding. Terus berduel tuh sama dia kan. Akhirnya kalau nggak salah si Yogi terus ngomong, udah masukin aja si Reza. Dulu manggil saya si Reza, masih sopan. Sekarang mah manggilnya itu Togok itu dari mana nama itu tuh? Boleh juga tuh dibahas tuh. Togok itu sebenarnya tuh nama panggilan saya dari SD sebetulnya. Hasil ada ceritanya. Dulu saya kelas 4 SD. Saya ini orang paling cerewet di kelas. Paling cerewet di kelas. Sampai guru bahasa Jawa saya ngomong, "Kamu itu emang seperti wayang Togok." Cari aja di Google ada wayang Togok. Wayang Togok itu ada di Google. Kenapa saya dibilang wayang Togok? Karena Togok itu mulutnya itu kayak lebar gitu loh. Nah, itu maksudnya itu ini orang cerewet banget sih dulu. Nah, itu dari situ saya dipanggil Togok. Malah sampai sekarang panggilannya, sebutannya sampai sekarang. Togok. Meskipun saya dari awal main Ayoden waktu hijrah ke gitar namanya udah Cenzo. Ya memang sebagian ada yang taunya Cenzo, tapi yang bener-bener deket sama saya panggilnya nggak Cenzo, pasti manggilnya Togok kayak gitu. Kalau nggak nama biasa, makanya saya punya 3 nama di sini. Heran pusing juga saya kan. Ada Cenzo, ada Togok, kadang manggil Reza, kadang manggil bangsat gitu. Nama saya kan Reza, ada panggilnya Reza. Kadang kalau orang Jakarta kan lidahnya kan pada celat-celat. Ngomong Reza jadinya Reja. Iya. Orang Medan gimana? Pakai J. Eja. Nah, lu semua mulutnya pada skalor atau gimana? Pada nggak bisa ngomong. Nah itu sejarah nama Togok itu dari situ. Nah terus kita kembali ke topik. Ke yang tadi ya. Yang untuk sekarang kalau gue bisa bilang player cewek kidal ya. Kita bahas kidal dulu. Itu mungkin gue pengen sebut namanya. Tapi gue ngeri dia berantem. Gak apa-apa ya. Emang ada waduh, ini sih dramanya banyak. Jadi gue akan sebut lagi player cewek kidal yang mainnya jago. Tadi pagi subuh baru main sama saya. Kan saya ketemu dulu sama dia nih. Dia ngajak saya main. Terus saya main sama dia. Lah anjing lu makin jago aja kata gue kan gitu. Aku bilang, kalau makin jago aja sih padahal lu kidal. Dia mainnya tangan kiri, tapi dia bisa kalau lagu Ayoden, lagu Kurenai, dia bisa dapat 28 juta, 30 juta gitu loh. Gila enggak? 30 juta kidal. Gua enggak bereaksi. Namanya gua enggak bisa. Namanya Hera Marcella. Dia adalah cewek player yang mainnya pakai kidal. Main gitarnya. Tahu kan Hera? Enggak asing ya? memang. Iya. Ada orang Jakarta, orang sini. Jadi dia teman baik saya. Sampai sekarang zaman dulu, padahal saya ketemu dia mah mikirnya kan dia bakalan cuek, sombong kan. Ternyata orangnya welcome banget, orangnya baik. Nah itu saya dari situ sampai sekarang masih berteman sama dia gitu loh. Jadi kadang dia nanya-nanya saya, ini Evo-nya gimana? Kadang nanyanya ke saya, Evo-nya gimana sih? Kasih tahu gue. Dia memang kekurangannya itu di bagian flame out. Untuk nyari FO dia memang masih belum bisa. Tapi kalau untuk nahan no break dia jago. Ini saya bilang jago, beneran. Gua nggak bohong. Kalau lu nggak percaya, lu cari dia, nickname-nya Creamy, lu main gitar sama dia. Dia jago mainnya. Kidal. Terus kalau untuk yang bagian kuda hitam, yang cewek bagian kuda hitam itu ada Patricia. Betul. Nah, Hexia. HD Hexia. Ini orang nggak bisa diremehin guys. Karena beda. Karena pada ABBC yang tahun kemarin waktu saya juara, dia juara 3 loh. Cewek jago almond. I see. Dia jago loh. Gila nggak? Dan untuk gitarnya pun kita nggak perlu bahas ya, karena dia pernah di GT. Betul. Pernah masuk di GT. Dan dia juga pernah live streaming. Dia main gitar, kata gue, anjir, ini cewek nggak bisa diremehin nih, bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Ketika saya nanti suatu saat kalau saya tanding sama dia,
itu mungkin yang saya persiapkan itu mental no break-nya. Jadi saya harus siap mental no break. Kalau seandainya saya ketemu sama Hexia, karena memang dia ini nggak bisa diremehin. Jadi memang dia jago, almot jalan, apalagi untuk syuting starnya lagu audition. Waduh. Kan itu puyeng kan? Iya, Muter-muter gitu kan? iya. Iya, kan puyeng-puyeng kan? Dia Bogor. Dia Bogor. Next guest. Nah, itu catat tuh. Ini banyak Iya. nama nih. Banyak nama. Jadi di sini saya menyebutkan banyak nama. Silakan dari pihak Maltese ini mau manggil siapa, yang jelas kalau untuk bagian almot itu Hexia. Saya pegang Hexia. Cewek. Untuk cewek ya. Untuk cewek. Saya pegang Hexia. Untuk single almot. Karena belum tentu kalau saya duel sama dia almot itu belum tentu saya menang. Saya pasti ada kalahnya. Beneran, gue nggak bohong. Ini orang jago banget. Makanya gue takut kalau ketemu dia di event. Makanya gue bersyukur banget waktu event ABBC tahun kemarin gue nggak ketemu, bahkan gue nggak ketemu sama Hexia. Makanya gue bersyukur. Waduh, kalau gue ketemu kacau nih. Dan dia gugur ya. Dia di perempat final dia menang. Oh, perempat finalnya menang. Makanya iya dia gugur terus akhirnya rebutan juara 3 itu loh. Oh. Rebutan juara 3 kayak gitu. I see. Kayak gitu. Iya memang karena memang menarik banget ya mode shooting star yang gue bisa cuma lagu Beat City aja. Paling gampang itu. Karena begini tek. Iya teng. Kalau lagu audition kan dia bolanya satu ke sini, Dia bolanya bisa mencar satu ke sini, sini, pening. Itu gua nggak bisa. Tapi dia bisa aja. Kuli banget. Jadi Hexia ini kuli banget. Nggak bisa diremehin. Betul. Iya, ini kita ngomongin almot nih banyak nih ya, mode-mode yang lain. OTP juga belum nih, jagoan-jagoan OTP ya kan, belum gue panggil. Syuting terlama sih. Shooting star yang pasti itu dan no. Apalagi yang belum mode apa ya? Rhythm Holic masuk gak sih Rhythm Holic? Kalau Rhythm Holic itu dia oke lah. Dia mainnya kanan kiri aja. Skor sama. Tapi ada hidden ya? Ada hidden. Ya itu benar ada hiddennya. Bukan hidden tapi bisa dibilang bugnya lah. Bug ya. Bug itu bug. Ini yang itu bisa. lu pencet 3 kalau Iya bug. 3. Oh. Bugnya 3. Apa tuh? Jadi setiap belakang. Rhythm Holic. Di Bugnya pakai belakang. 3. Iya gua tahu. 3 bisa, 7 bisa, bebas. Kalau aku senyamannya biasanya 3. Oh. Pakai 3. Jadi Dan kan ini yang jago, yang bisa main ginian ini cuma si monyet doang. Sutomo. Sutomo. Si bos. Ya masih bos, gue lupa. Si bos apa? Gary. Masih Gary. Gary Sutomo dia memang menguasai Rhythm Holic. Orang gue ketemu event yang pas Almot aja gue kalah. Lagu itu Rhythm Holic, waktu ketemu Rhythm Holic gue kalah, ya udah pikir gue ya udahlah emang bukan rezekinya di mode ini. Lagian gue nguliin mode Rhythm Holic ngapain sih? Orang udah ada mode lain gitu kan, pikirnya gitu. Jadi menurut gue mode gak penting gitu. Paling nggak penting menurut Paling gua. nggak penting. Block beat Rhythm Holic. gimana? Block beat. Kalau block beat dia harus punya basic beat up. Beat up Iya, ya. beat up. Beat up ya. Beat up. Kalau ngomongin beat up, banyak beat up. Iya, beat up Orang-orang yang banyak. jago beat up banyak. Ada si Arab itu. Siapa namanya? Alkaf. Yang orang Arab itu Alkaf. Beneran orang Arab, keturunan Tapi Arab. memang mukanya memang kayak orang Arab. Arab. Gua nggak ngerti dia keturunan Arab asli apa enggak. Yang penting mukanya ini orang Arab. yang kelihatan gitu ya. Dan dia memang bisa bilang udah berumur lah. Udah tua ya. Udah tua. Tapi dia masih main, senior lah. Tapi dia masih main. Jadi ada Alkaf, ada Mozart, Ya Syamba lah Bang, Syamba lah. Bayu Widianto ya. Syamba, terus Bayu yang ini yang kemarin satu tim sama lu nih. BU-nya pada jago-jago, ada Apit, ada Adon, ada Teddy juga. Ini gua sebut semua nih ya. Gua mah fair-fairan aja. Kalau emang jago, gua sebut semua orang-orangnya. Gua mah fair-fairan aja. Kalau cupu dimaki-maki. Kalau cupu nggak akan gua sebutin gitu. Cari aman. Jadi kalau ada yang belum kesebut ya gua mohon maaf karena kan yang main spesial mode itu banyak banget Iya, yang jago. kita Jadi ngambil sampel gua aja. nggak bisa ngejelasin semuanya. Jadi kalau ada yang nggak kesebut ya gua mohon maaf. Iya, itu juga memang penasaran Space Pang juga belum. Ya si bos mau nggak si bos Yang sama Sutomo paling- lagi. Iya, Space Pang dia juga. Iya. Oh, si monyet itu benar-benar. Si monyet. Jadi kesel. Kok jadi dia kesel? Dia kesel. Kita yang harusnya kesel. Dan yang terakhir, Tuhan. Nah, itu dia tuh. Tuhan ini Hexia kalau gua. Hexia juga. Hexia Gila bisa. nih orang. Hexia bisa main Tuhan. Makanya gua kalau saya disuruh main Tuhan level 6 nongol aja itu gua udah nggak bisa mencet. Gua lempar keyboardnya. Gua main dah lu. Berarti dia main aja. Jadi kalau mode Tuhan apa pas play nih gua di request sama musuh. Udah gua request Tuhan.
Begitu dia main, gue nggak mencet apa-apa udah, gue lepas keyboard aja, main dah. Ngapain? Mikir banget soalnya kan, gitu. Iya memang sinkron sih, butuh sinkron. Lu mesti apa? Otak kanan kiri harus jalan, kayak gitu. Udah lama juga tuh gua nggak main tuh hand. Mungkin tuh hand tuh bisa gua note karena banyak yang jago-jago juga. Iya, mancing juga jago. Kebanyakan orang-orang normal iya, orang normal pasti ngulinya itu. Orang normal pasti bisa tuh hand. Karena ya itu kan bagian dari normal room ya. Suatu saat kalau dia randomnya ketemu itu ya pasti harus ini, bisa. pasti kena. Pasti bisa. Gitu ya paling kira-kira. Oke. Ini merupakan podcast yang paling panjang ya sementara ya. 3 jam ya kita syuting ya. Gila. Isinya gue yakin setengahnya curhatan dia. Waduh. Setengahnya 1,5 jam itu. Ya itu tergantung tim editing nih yang ngurus nih. Itu tergantung tim editing yang ngatur. Sekali edit. Tinggal tim editing yang ngatur ini. Ya udah oke deh, simple. Thank you banget buat lo dan juga Adit. Dan mungkin ada kata-kata terakhir buat para player Ayoden atau mungkin publishernya kalau mungkin ada yang masih belum keluar. Untuk pesan-pesan untuk player-player sekarang deh. Apa menurut lo? Kalau player sekarang saran gue ini sederhana ya. Kalau kalian itu merasa belum mampu, jangan maksa. Ini dalam konteks apa nih? Dalam konteks ibarat rusuh lah. Saya sering sekali menemukan player zaman sekarang itu sukanya rusuh tapi bawa-bawa nama orang yang jago. Ibaratnya contoh begini, kalau di normal, loh, gue temennya Mancip nih, gue jago nih, lu apa? Nah, stop sampai di situ. Jadi jangan pernah rusuh ngebawa nama-nama orang yang jago, itu nggak bagus, oke? Terus untuk ya kalau saran gue semoga kedepannya itu player-player banyak yang fair lah, mainnya fair, punya akal sehat tentunya, tidak gila dan tidak stres kalau main Ayoden. Yang penting punya akal sehat, bisa bermain dengan fair. Kalau ngerasa, jangan pernah ngerasa minder. Kalau kalian kalah dari yang lebih jago, nggak apa-apa. Belajar aja terus, belajar terus. Itu suatu saat kalian bisa mencapai puncak, gitu aja. Karena yang jago pun kita progres juga ya dari awal juga, kita semua dari awal ya. Kita semua dari awal. Nggak mungkin kita langsung jago. Tahu kita langsung begini, tahu langsung begini, nama ini nggak bisa. Semua dari bawah. Betul. Semua ada progresnya. Gimana kita bisa sampai sekarang? Yaitu tergantung dari kalian semua yang melihat kami. Iya, gitu betul. aja. Yang kita tetap konsisten aja ya. Konsisten, Jangan pernah menyerah. Iya. Betul. Mungkin kalau Adit ada suara untuk generasi sekarang ya, saya pikir gara-gara perlu diucapkan ya, saya pikir perlu diucapkan. Waduh. Ada yang perlu diucapkan, disampaikan ya. Karena menurut saya udah mulai banyak juga sih ya generasi anak kita sekarang juga yang kita khususnya bagian gitar. Betul. Jadi semakin banyak orang-orang yang suka gitar. Iya betul. Jadi kayak misalkan kita pensi pun kayak kita nggak usah mikirin. Iya, nggak usah mikir kayak kita pasti ada penerusnya lah. Ya. Gitu ya, kita nggak perlu mikir banyak. Ibarat generasi pertama itu ada si Yogi, ada Bang. Terus generasi kedua ada kita. Betul. Terus untuk generasi setelah kita mungkin siapa ya itu terserah. Nanti siapa yang jago ya kita cukup menikmati hasilnya aja. Betul. Dari segi kita kerja keras, membagikan ilmu dan segala macam. Kalau kalian bisa menyerap ilmu dari kami semua, ya oke. Tidak ada masalah ya. Kita malah bangga kalau ilmu kita dipakai ya kan. Yang penting. Kalau misalkan nama kalian sudah di atas, tolong jangan pernah Star Syndrome. Kayaknya gue tahu Star Syndrome itu siapa. Saya nggak mau sebut lah ya. Sudah. Tidak boleh memperparah keadaan. TCDA sudah parah, jangan tambah parah. Di sini ladangnya untuk mengklarifikasi, bukan nambah-nambahin. Biarkan drama sumbernya di sana, di sini klarifikasi. Oke, thank you juga buat para viewers. Stay safe karena COVID-nya sekarang lagi naik-naik juga. Jangan lupa vaksin ketiga bagi yang belum vaksin dan sampai jumpa di video berikutnya.